Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anik Munawaroh dari Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Saya akan mempresentasikan kompetensi abad 21 oleh Michael Fullan. Kompetensi abad 21. Pada abad 21 ini, manusia mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dalam segala bidang. Salah satu yang paling menonjol adalah dalam hal informasi dan komunikasi. Di sisi lain, pada abad ini, permasalahan yang dihadapi manusia semakin kompleks, seperti pemanasan global, krisis ekonomi global, terorisme, rasisme, kesenjangan mutu pendidikan, dan lain sebagainya. Di era ini juga persaingan antar negara dan bangsa semakin ketat. Keseluruhan hal tersebut mengisyaratkan bahwa pada abad ini dibutuhkan persiapan yang matang untuk mencetak sumber daya manusia yang lebih unggul. Maka dari itu, lembaga pendidikan dan guru memiliki peran yang tidak ringan dalam peningkatan sumber daya manusia tersebut. Untuk saat ini, dunia pendidikan sedang menghadapi banyak tantangan. Sumber dari tantangan tersebut meliputi fundamental change, yang kedua adalah evolution hangover, yang ketiga sebab akibat dan kelanjutan logis dari dua sebab terdahulu. Selain itu, dunia pendidikan juga dituntut untuk mampu menghasilkan lulusan yang berjiwa kreatif, inovatif, mampu berpikir kritis, berani mengambil risiko, dan dapat berkolaborasi, sehingga mampu bersaing di pasar global. Menurut Michael Fullan, seorang peserta didik abad 21 ini wajib untuk memiliki life skills yang mencakup 6 aspek, yaitu communication atau komunikasi, collaboration atau kolaborasi, creativity atau kreativitas, critical thinking atau berpikir kritis, karakter, connectivity atau jaringan. Yang pertama, communication atau komunikasi. Para peserta didik dituntut untuk memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi secara lisan, tulisan, dan multimedia. Mereka juga diberikan kesempatan menggunakan kemampuannya untuk mengutarakan ide saat diskusi maupun menyelesaikan masalah dari guru. Collaboration atau kolaborasi. Peserta didik menunjukkan kemampuannya dalam kerjasama berkelompok dan kepemimpinan, beradaptasi dan dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dan dengan yang lain, serta menghormati perspektif yang berbeda. Yang ketiga adalah critical thinking dan problem solving. Peserta didik berupaya untuk memberikan penalaran yang masuk akal dalam memahami dan membuat pilihan yang rumit, memahami interkoneksi sistem, menggunakan kemampuan untuk menyelesaikan masalah sendiri, dan juga peserta didik memiliki kemampuan untuk menyusun dan mengungkapkan, menganalisa, dan menyelesaikan suatu masalah. Creativity atau kreativitas. Peserta didik memiliki kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain, bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Karakter. Seorang peserta didik harus memiliki karakter yang jujur, memiliki pengaturan diri, bertanggung jawab di setiap tindakan yang dilakukan, memiliki rasa empati, dan peduli terhadap teman sebaya tanpa memandang perbedaan. Yang terakhir adalah connectivity atau jaringan. Seorang peserta didik harus memiliki pengetahuan yang global, serta dituntut untuk aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Selain para siswa, guru saat ini juga menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Guru juga menghadapi klien yang jauh lebih beragam, materi pelajaran yang kompleks, dan juga tuntutan capaian kemampuan berpikir siswa yang lebih tinggi. Menurut Susanto, tantangan tersebut meliputi
teaching in a multicultural society, teaching for the construction, teaching for active learning, teaching with new view about abilities, dan terakhir adalah teaching and accountability. Selain tantangan, para guru juga diharapkan mampu dan dapat menyelenggarakan 4 pilar pembelajaran yang dianjurkan oleh UNESCO untuk pendidikan. Hal ini didasarkan bahwa pendidikan merupakan komunikasi terorganisasi dan berkelanjutan yang dirancang untuk menumbuhkan kegiatan belajar pada peserta didik. 4 pilar tersebut adalah learning to know atau belajar untuk mengetahui, learning to do atau belajar untuk melakukan atau mengerjakan, learning to live together atau belajar untuk hidup bersama. Pendapat. Menurut pendapat saya, mengenai apa yang harus dilakukan oleh para tenaga pendidik mengenai abad ke-21 ini adalah dengan membantu meningkatkan skill atau kemampuan peserta didik. Untuk meningkatkan hal tersebut, bisa menggunakan berbagai cara seperti mengajak siswa untuk berpikir lebih jauh lagi, menyuruh siswa sedikit demi sedikit menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan mulai memberi pilihan kepada siswa agar mereka berlatih untuk mengambil suatu keputusan. Seseorang guru juga bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk menunjang proses pembelajaran. Semua upaya tersebut dilakukan agar nantinya siswa mampu bersaing di abad 21 ini. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.